Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Asgaf dengan NIM 042112332324 dari kelas manajemen pengambilan keputusan kelas I untuk kegiatan ujian tengah semester. Baik, di sini saya akan membahas mengenai kasus dari Unilever. Sebelumnya saya akan menampilkan dari profil Unilever Indonesia, yaitu Unilever merupakan perusahaan FMCG yang terbesar di Indonesia ya. Berdiri sejak 1933, memiliki 40 brand dengan dua segmen usaha utama, yaitu Home and Personal Care dan Nutrition and Ice Cream di sini. Untuk Unilever sendiri dapat kita temui di Bursa Efek Indonesia karena dia sudah melakukan IPO, sehingga kita dapat melihat harga saham maupun laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Unilever memiliki pabrik yang terletak di Cikarang dan Rungkut. Kemudian di semua pabrik-pabriknya itu sudah memiliki sertifikasi halal dari MUI semua. Di sini Unilever ingin menjadi pemimpin pasar global dalam menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di sini merupakan contoh permasalahan dari Unilever, yaitu bisa kita lihat sahamnya yang selalu anjlok, bahkan sampai ada yang merekomendasikan untuk melakukan go private seperti Aqua. Di sini permasalahan Unilever. Unilever memiliki permasalahan utama dalam beberapa tahun terakhir, yaitu penurunan laba bersih, walaupun sempat terjadi kenaikan revenue-nya di beberapa tahun. Akan tetapi laba bersih konsisten selama 5 tahun terakhir turun, yang menyebabkan penurunan harga saham hingga 50% di sini. Oke, ini saya coba ambilkan datanya mengenai revenue dan profit Unilever. Revenue dan profit Unilever konsisten turun mulai tahun 2018 hingga 2022 yang berwarna kuning, sedangkan revenue sempat mengalami kenaikan dan mengalami penurunan lagi di sini. Jadi sedangkan harga sahamnya mulai 5 tahun terakhir, data yang saya ambil, telah mengalami penurunan hingga 56,54% dalam 5 tahun terakhir ini untuk laba dari Unilever, harga saham dari Unilever, dan harga labanya pun juga konsisten turun. Nah, ini untuk kinerja perusahaan, saya ambil contoh mengenai produk life cycle dan juga mungkin bisa dijadikan contoh buat life cycle dari perusahaan. Unilever saat ini kalau kita lihat indikatornya, yaitu reducing sales, constant cost, dan reducing profit, maka bisa kita lihat bahwasanya Unilever saat ini telah memasuki masa decline stage di sini. Dengan contoh di sini profit yang mulai menurun dan sales juga mulai menurun. Yang harus dilakukan Unilever yaitu melakukan life cycle extension di sini. Itu yang harus dilakukan. Di sini untuk tools yang akan kita gunakan mengenai permasalahan penurunan kinerja keuangan dari Unilever itu menggunakan fishbone diagram yang saya ambil dari PPT, dari mata kuliah manajemen pengambilan keputusan. Fishbone diagram merupakan alat visual untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan menampilkan secara grafis dan rinci kemungkinan penyebab yang saling terkait pada suatu masalah sehingga dapat menemukan akar permasalahan. Ini merupakan fishbone diagram yang telah saya coba bikin, yaitu terdapat permasalahan utama di sini, yaitu penurunan kinerja keuangan laba bersih PT Unilever Tbk. Di sini ada people yang saya ambil adalah beban gaji yang terlalu tinggi selama pandemi di sini. Bebannya ya, eh, baik dari saat pandemi maupun sebelum pandemi, yang berakibat di sini terjadinya PHK karyawan. Sedangkan saat melakukan PHK karyawan itu perusahaan juga tetap harus memberikan insentif dan persiapan kerja untuk para korban PHK. Itu ada di berita, bisa informasinya sangat banyak luas. Jadi bisa kita lihat beban dari gaji karyawan itu sendiri itu sudah banyak. Ketika melakukan PHK, mereka juga harus menyiapkan insentif dan juga persiapan untuk kerja dari para korban PHK tadi. Kemudian di material yaitu ada produk kurang diminati. Di sini dikarenakan banyak produk pengganti. Produk pengganti bisa jadi dari banyak pabrik-pabrik FMCG yang mulai menciptakan produk-produk lagi dengan yang sama maupun dengan yang lebih murah kualitasnya, lebih murah harganya dengan kualitas yang hampir sama.
Kemungkinan juga itu bisa ada lagi kompetitor seperti kafe-kafe dan juga anak-anak muda yang bikin usaha di bidang F&B. Kemudian ada kenaikan harga bahan baku di sini karena harga komoditas yang meningkat, harga komoditas kelapa sawit di sini dan juga turunannya. Karena produk-produk Unilever itu semua kebanyakan mayoritas menggunakan bahan dasarnya yaitu produk turunan dari kelapa sawit. Kemudian ada metode yaitu metode pemasaran yang konvensional yang mahal. Ya karena beban pemasaran di sini, beban iklan-iklan di sini masih konvensional sehingga masih sangat memberikan banyak beban yang tinggi. Kemudian pengiriman belum menjangkau level hingga kampus. Di sini kita coba lihat para kompetitor-kompetitor lain sudah mulai melakukan pemasaran yang lebih efektif sesuai dengan segmentasinya. Kalau memang mau dijangkau anak-anak muda, lebih mendekatkan pada anak muda, bisa melewati sosial media atau apa namanya melakukan roadshow ke kampus-kampus atau sekolah-sekolah. Kemudian di sini mesin yaitu merupakan mesin kemasannya itu yang masih lama sehingga menyebabkan kemasannya itu kurang menarik yang berakibat pada minat kurang menarik dari pembeli untuk melakukan kegiatan pembelian karena kompetitor-kompetitor lain pun juga sudah mulai menggunakan kemasan-kemasan yang sudah sangat packagingnya itu bagus, kemudian lebih efektif, bisa minumannya bisa ditutup kembali, nggak hanya sekali pakai dicoblos gitu. Nah, kesimpulan di sini yang bisa saya simpulkan untuk Unilever bisa mulai dengan melakukan kegiatan pemasaran yang mulai efektif dengan mulai menjangkau anak-anak muda dengan menggunakan channel-channel pemasaran yang lebih relevan dengan para target marketnya. Kemudian untuk produk-produk sendiri juga sudah mulai harus dilakukan inovasi seperti mungkin rebranding kalau untuk yang produk, kemudian atau repackaging untuk yang bagian tadi penggunaan mesin tadi untuk meningkatkan keinginan konsumen untuk membeli lagi dan juga mungkin menciptakan produk-produk baru untuk kembali dari decline mulai extension lagi life cycle-nya di sini sehingga perusahaan tetap dapat eksis dan juga dapat tetap menjadi market leader. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesimpulan. Untuk sumber-sumber di sini sudah saya cantumkan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.